Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Habibi dengan NIM 2318402. Oke, Dan lanjut saya teman Fuad saya. Nurendito dan saya Fuad Nurendito dengan NIM 230184006. Nah, saya Emilham Nurdin dengan NIM 23018-403. Perkenalkan, nama saya Zafira Ramadhani dengan NIM 2318291. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang website sistem akademik yang telah kami buat. Jadi, sistem akademik ini berisi tentang website yang dimana kita bisa melakukan pemilihan mata kuliah, melakukan KRS, melihat KRS, dan lain sebagainya. Nanti pertama kita masuk, saya akan jelaskan DFG-nya terlebih dahulu. Nah, sini ada DFG level 1, yang dimana admin itu bisa melakukan kelola data mahasiswa dan mata kuliah. Kemudian admin juga bisa request laporan dari sistem akademik. Sistem akademik bisa mengeluarkan output berupa laporan ekspor PDF seperti itu. Kemudian ini mahasiswa itu dia bisa melakukan input NIM dan password untuk loginnya. Kemudian bisa melakukan input KRS. Kemudian dia bisa request untuk meminta eh, tampilan KHS dan profil dari sistem akademik tersebut. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan DFD level 2. Level 1, sorry maaf. Jadi di sini yang pertama ada nomor 1, autentikasi. Autentikasi ini berfungsi sebagai menangani pintu masuk pengguna ke dalam sistem. Entitas yang di sini itu mengirimkan data login berupa NIM dan password. Jika valid, mahasiswa menerima akses ke dashboard mahasiswa seperti itu. Kemudian admin, ya, entitas admin mengirimkan data login berupa username dan password dan menerima akses dashboard sebagai admin tersendiri. Proses ini melakukan validasi data ke tabel user dan menerima status role untuk menentukan apakah user tersebut adalah admin atau mahasiswa. Lanjut ke proses yang kedua, yaitu manajemen data. Manajemen data itu berfungsi sebagai pengolah data master, yaitu CRUD yang biasanya dilakukan oleh administrator. Jadi, admin bisa melakukan input data melalui input data MHS atau mata kuliah, serta melakukan pembaruan atau penghapusan melalui update dan delete, seperti itu. Kemudian, eh, data mahasiswa disimpan ke dalam tabel mahasiswa, ya, berupa simpan MHS. Nah, ini. Outputnya, mahasiswa dapat menerima atau sebelumnya ya, data mata kuliah itu disimpan ke dalam tabel mata kuliah, ya, yaitu data mata kuliah. Kemudian menghasilkan output, mahasiswa dapat menerima info KRS yang datanya berasal dari hasil manajemen data. Seperti itu. Kita lanjut ke proses yang ketiga, yaitu transaksi KRS. Proses ini itu inti dari kegiatan akademik mahasiswa untuk mengambil mata kuliah. Jadi, mahasiswa bisa melakukan pemilihan mata kuliah dari KRS HMAS. Kemudian eh, proses pengambilan data mata kuliah dari tabel mata kuliah dan melakukan cek kuota atau jadwal. Setelah divalidasi, data dikirim ke tabel KRS melalui file simpan KRS.php sebagai data KRS yang terpilih seperti itu. Nih. Kemudian kita lanjut ke proses yang keempat, yaitu laporan dan KS, kartu hasil studi. Proses ini menangani output data setelah
periode perkuliahan atau pengisian KRS selesai. Jadi, mahasiswa melakukan request KS dan akan menerima output berupa file PDF pada view ks.php dan filenya berupa PDF. Jadi, melakukan admin dapat melakukan request laporan dan sistem akan mengekspor data tersebut eh, di ekspor krs.php. Proses ini menarik data secara integrasi dari tabel KRS atau dari API KS ya, dan melakukan join data dengan tabel mata kuliah serta mahasiswa untuk menghasilkan laporan yang lengkap berupa nama mahasiswa, nama mata kuliah, dan nilai. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke demo aplikasinya. Di sini eh, skenario-nya mahasiswa yang daftar ke dalam universitas ini itu dia akan dibuatkan akun oleh admin. Jadi pertama kita masuk ke dashboard admin terlebih dahulu. Jadi di sini adalah dashboard administrator yang dimana di sini bisa melihat total mahasiswa yang telah disebutkan, total mata kuliah yang telah disebutkan oleh admin, dan total mahasiswa yang telah melakukan pengambilan KRS. Nah, ini daftar mahasiswa eh, yang telah admin inputkan. Kemudian di sini juga bisa tambah mahasiswa, kemudian bisa diekspor menjadi file PDF seperti itu. Di sini ada daftar mata kuliah yang telah admin inputkan, kemudian bisa menambahkan daftar mata kuliah. Di sini juga bisa melakukan edit dan hapus mata kuliah jika dirasa mata kuliah itu kurang tepat atau udah tidak sesuai kurikulum seperti itu. Kemudian data KRS di sini eh, halaman ini bisa melihat mahasiswa semua mahasiswa yang telah melakukan KRS. Betul, misal ini telah melakukan pengambilan KRS mata kuliah 01 yaitu mata kuliah PWD seperti itu. Sini juga bisa melakukan cetak PDF juga. Seperti itu. Kita coba buatkan apa namanya mahasiswa akun ya. Misal ada mahasiswa yang join UNIF, kemudian otomatis admin akan membuatkan akunnya. Ya, aku mau isi yang C sama D dulu. Bagus, bagus, bagus. Nah, sudah ada nih. Apa? Oh, realisasi. Kita coba simpan. Good. Nah, diagram sama rancangan teknis itu apa ya? Waduh, ternyata nama ini udah pernah dimasukkan ya. Kita coba nama yang lain lah. Kita coba dia misal lahir tahun 2005 ya bulan 1 dan tanggal 1. Nah, teleponnya, emailnya. Oke, kita coba simpan. Nah, maka akan ada muncul notifikasi bahwa mahasiswa bisa melakukan login dengan password ini. Kita copy terlebih dahulu. Kita lihat datanya akan tercreate Fuad Nuryanito, alamat kebumen, nomor HP sekian, ya. Ada emailnya juga. Kita bisa melakukan edit jika dirasa data mahasiswa itu ada yang salah. Kita juga bisa melakukan penghapusan data jika mahasiswa itu telah keluar dari universitas seperti itu. Oke saja kita coba tambah mata kuliah. Misal kita masukin MK 02, mata kuliahnya misal pemrograman web, pemrograman mobile. Nah, kelas A
Kemudian jumlah SKS-nya misal ada 3, semesternya ini dia masuk ke dalam semester 5 ya. Kita coba simpan. Nah, maka akan terkiat otomatis ke sini. Dia Oke, juga bisa melakukan edit juga. Misalnya SKS-nya ternyata, wah salah. Ternyata dia cuma 2 SKS, bisa update. Seperti itu. Dia juga bisa hapus juga ini kan. Seperti itu. Oke lanjut. Data KRS ini karena mahasiswa yang baru join belum melakukan KRS, jadi tidak ada data KRS yang telah update gitu. Selanjutnya kita coba melakukan logout ya. Kita akan login sebagai mahasiswa. Ini untuk passwordnya. Login. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard mahasiswa. Di sini bisa melihat mata kuliah yang tersedia, kemudian KRS yang telah diambil, dan total SKS dari KRS yang telah diambil. Seperti itu. Di sini ada menu input KRS, pengambilan KRS ya. Di sini ada lihat KRS saya dari input yang KRS yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian di sini lihat hasil studi yang telah dilakukan mahasiswa tersebut. Kita coba inputin KRS, misal ini dan ini, seperti itu. Dan kita back, nah maka akan update KRS yang diambil dan total SKS dari KRS yang diambil. Nah, lihat KRS, ini ada KRS. Ini bisa dihapus kalau misal pada masa periode masih pada periode KRS bisa dihapus juga. Dan misal mahasiswa ini udah selesai studinya, maka muncul hasil kartu hasil studi. Nah, ini juga bisa export PDF juga. Maka ntar formatnya seperti ini, seperti itu. Oke, mungkin itu aja demonya. Sini ada profilnya juga. Selain itu ini bisa melakukan logout juga, ya. Nah, mungkin selanjutnya akan untuk fitur-fitur yang telah dibuat, ya, dapat dijelaskan oleh selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang login, logout, dan validasi yang ada. Kemudian selanjutnya eh, penjelasan tentang proses CRUD yang ada di dalam website ini, dan yang terakhir penjelasan tentang export, exporting PDF, dan penjelasan tentang API. Oke, terima kasih. Lanjut guys. Siapa dulu nih? What? gua ya selanjutnya saya akan menjelaskan fitur yang saya buat yaitu login, ada validasi juga dan fitur logoutnya. Bi, Untuk VS Code-nya, Bi. Ini Facebook kan nggak sih? Udah tampil lah. Hmm. Udah. untuk fitur loginnya itu ada di bagian indeks. Nah, menggunakan jika login sebagai mahasiswa, username itu harus berubah 10 digit angka, NIM dan password harus 18 digit angka. Jika login sebagai admin, aturan digit di atas tidak berlaku, cukup masukkan username, username dan admin dan passwordnya admin 123 saja. Nah, di sini juga ada validasinya tuh. Cek apakah kosong jika atas B, ya Allah. Nah, itu cek apakah kosong itu validasinya. Jika misal kosong nanti akan muncul kayak peringatan gitu harus diisi. Nah, itu tadi jika admin jalankan 10 digit. Kalau jika bukan admin harus 10 digit angka dan admin.
Nah, di sini juga ada autentikasi keamanan juga menggunakan password hashing. Eh, Password di database itu akan disimpan dalam bentuk teks biasa, melainkan diacak atau hashed kayak pakai diacak gitu intinya. Habis itu ada PDO prepared statement menggunakan username untuk mencegah SQL injection, serangan yang umum di mana pada peretas mencoba manipulasi query database. Makanya ada apa passwordnya itu di hash. Nah, terus ada buat manajemen sesi dan role otorisasi. Jika login adalah admin, maka dia akan diarahkan ke admin dashboard. Nah, jika dia dalam mahasiswa atau user, dia diarahkan ke user dashboard. Nah, selanjutnya buat logoutnya. Nah, logout ini fungsinya untuk mengakhiri sesi atau session pengguna secara total. Sederhana ini buat tombol keluar yang memastikan akun tidak lagi diakses setelah selesai menggunakan websitenya. Cara kerjanya, nah itu di codingannya ada session start. Ini sebelum menghapus sesi harus bangun atau memanggil sesi yang sedang berjalan agar tahu sesi mana yang akan dihapus. Setelah itu ada session destroy. Ini buat hapus seluruh data yang disimpan di server. Jadi pas logout itu kan balik ke login. Nah, di loginnya akan kosong semua. Setelah itu header location index.php. Ini buat pengguna nggak boleh tetap berada di halaman dashboard. Oh, kode ini otomatis bakal ngarahin atau ngelempar pengguna ke halaman utama loginnya. Jadi pas pencet keluar atau load langsung ke lempar ke halaman page login atau di indeks PHP. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya itu Mas Ilham. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan CRUD. Yang pertama itu ada create berada di simpan.php, simpan mahasiswa.php. Create ini adalah seorang admin yang dapat mengisi data mahasiswa berdasarkan NIM, nama, alamat, nomor handphone, email, dan tanggal lahir. Lalu ini juga dicek tidak boleh duplikat serta disimpan di tabel mahasiswa. Sehingga ini otomatis dibuatkan akun di tabel usernya. Jadi mahasiswa ini dapatkan akunnya admin. Dan juga password awalnya itu dimulai dengan NIM tambah tanggal lahir, lalu di hash menggunakan transaction agar datanya aman. Lalu untuk RED itu dia adalah mahasiswa yang diambil dari database menggunakan select dan juga digunakan untuk menampilkan daftar mahasiswa dan form edit di update mahasiswa.php. Untuk update itu berada di update mahasiswa.php. Data mahasiswa diambil berdasarkan NIM, admin dapat mengubah nama, alamat, nomor handphone, dan juga email. Jadi admin ini berkuasa atas mahasiswa tersebut, akun mahasiswa tersebut. Untuk validasinya itu jika validasi inputnya itu nggak boleh kosong, email harus valid, dan nomor HP itu harus angka. Sehingga update ini dapat diperbarui. Dan yang terakhir adalah delete. Delete ini ada dua, delete mahasiswa.php dan juga ada hapus krs.php. Untuk delete mahasiswa dahulu eh, untuk menghindari error. Jadi yang terakhir itu hapus untuk menghapus KRS berdasarkan ID KRS-nya. Setelah berhasil, maka akan diarahkan
dengan status sukses berhasil dihapus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mbak Pira. Kemudian selanjutnya itu ada fitur exporting yang terdapat pada bagian admin di mahasiswa.php serta view krs.php. Nah, pada bagian exporting ini digunakan untuk mencetak data dalam bentuk dokumen akademik yang menghasilkan data mahasiswa serta data KRS mahasiswa yang biasanya dibutuhkan untuk keperluan administrasi dan arsip kampus. Kemudian pada bagian user, exporting ini digunakan untuk mencetak jadwal mata kuliah atau KRS serta mencetak hasil studi atau nilai KHS sebagai bukti akademik mahasiswa. Proses ekspor dilakukan menggunakan fitur print browser dengan pengaturan khusus melalui CSS Media Print sehingga tampilan yang dicetak lebih rapi dan menyerupai dokumen resmi. Kemudian ada API. Nah, pada API ini, sistem ini dilengkapi dengan REST API yang berbasis PHP yang berfungsi sebagai penghubung antara front-end dan database. Kemudian API ini menangani data mahasiswa, mata kuliah, KRS, dan KHS dengan menggunakan metode GET, POST, PUT, dan DELETE. Contohnya, pada API KRS ini digunakan untuk mengambil data KRS mahasiswa berdasarkan NIM, menambahkan mata kuliah, dan menghapus KRS. Kemudian, sedangkan pada API KHS ini digunakan untuk melakukan sinkronisasi data akademik, menggabungkan data KRS dengan mata kuliah, lalu menghasilkan nilai dan IPK. Semua data dikirim dalam format JSON, sehingga API ini bersifat fleksibel, mudah dikembangkan, dan dapat digunakan oleh admin maupun user sesuai hak aksesnya. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.